Area maksimal yang bisa digunakan pada mesin ini yaitu di 72 cm atau setara dengan ukuran kertas A1. Dengan area selebar ini, kalian bisa leluasa mengerjakan dengan berbagai ukuran kertas. Hai Maxivers, jumpa lagi dengan aku Anissa di YouTube channel Maxipro Indonesia. Mesin laminasi thermal dengan kos produksi rendah Rp0,1 per sentimeternya. Bisa laminasi selebar 72 cm. Wow, emang bisa? Dalam dunia percetakan, kalian pastinya sudah nggak asing lagi dengan mesin laminasi. Yap, tentunya mesin laminasi ini berperan penting dalam usaha digital printing. Hampir semua hasil cetakan ujung-ujungnya diberi laminasi kan? Seperti brosur, kartu nama, dan yang lainnya. Semua itu bertujuan agar hasil produksi kalian tetap terlihat elegan, rapi, dan tidak mudah rusak. Kebanyakan dari mereka mengerjakan finishing laminasi dengan mesin laminasi berjenis water base karena dinilai kos produksinya lebih rendah. Padahal ada loh laminasi thermal atau laminasi panas dengan kos yang sama. Dalam video kali ini kita mau membahas salah satu mesin unggulan mesin laminasi dari Maxipro, yaitu mesin laminasi Telson 720 S5220 atau nama lamanya yaitu ML720 EHST. Mesin ini mempunyai banyak fitur yang ditampilkan beserta nilai plusnya. Yuk simak videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus menerima informasi update dari kami. Yang pertama, mesin laminasi ini termasuk jenis laminasi thermal atau mesin laminasi panas. Jadi bahan plastik yang dibutuhkan pada mesin laminasi ini yaitu berjenis plastik thermal base. Jenis plastik ini banyak juga yang bilang kos produksinya lebih mahal. Padahal yang membuat mahal itu adalah tebal plastiknya. Jadi kalau misal kalian menggunakan bahan plastik dengan ketebalan 32 mikron ke atas, pasti kos produksinya lebih mahal. Tetapi sebaliknya, jika kalian memakai bahan plastik dengan ketebalan di bawah 32 mikron, maka kos produksinya yang didapat hampir mendekati seperti bahan laminasi jenis water base. Contoh nih Maxivert, saat ini kita menggunakan bahan plastik dengan ketebalan 32 mikron dan jatuh di kos Rp0,13 per cm persegi. Bayangin kalau misal kalian memakai bahan di bawah 32 mikron, yang pasti lebih rendah lagi kan? Mesin laminasi tipe S5220 sudah menggunakan hydraulic pressure, jadi apabila kalian memakai bahan plastik di bawah 32 mikron, hasil yang didapat tetap bagus dan tanpa bintik gelembung udara. Dikarenakan tekanan hidrolik ini tekanannya bisa mencapai 10 MPa atau 100 bar. Dimana dengan tekanan sebesar ini dipastikan tidak ada gelembung udara yang terjebak di antara plastik laminasi. Beda lagi nih Maxivers, kalau misalnya kita menggunakan selain teknik hidrolik, tentunya kita disarankan menggunakan bahan plastik yang lebih tebal. Hydraulic pressure pada mesin ini sudah menggunakan electronic pump, sehingga kalian nggak perlu repot-repot lagi pompa pakai tangan. Kalian tinggal tekan tombol pressure untuk merekatkan antara roll pemanas dan tekan pressure relief untuk membuka atau meregangkan roll pemanas. Untuk pressernya sendiri sudah dilengkapi dengan limit pressure. Jadi kalian bisa mengatur tanpa batas tekanan yang kita inginkan. Dan kalian nggak perlu takut lagi melewati batas pressernya. Karena kalau melewati batas, maka roll akan mengalami kerusakan, bahkan rollnya bisa pecah. Area maksimal yang bisa digunakan pada mesin ini yaitu di 72 cm atau setara dengan ukuran kertas A1. Dengan area selebar ini, kalian bisa leluasa mengerjakan dengan berbagai ukuran kertas. Untuk menambah hasil yang lebih maksimal lagi, mesin ini menggunakan roll jenis hard chrome steel dengan diameter 20 cm. Jenis roll hard chrome steel bertujuan supaya untuk membaca suhu yang akurat, sehingga suhu yang kalian inginkan atau suhu yang sudah kalian atur tidak bakal melebihi batas ataupun kurang panas. Di sisi lain, roll jenis ini bisa menahan goresan dari benda tajam, sehingga roll tidak mudah cacat yang bisa mempengaruhi hasil dari laminasi. Selain itu, roll ini juga tidak mudah berkarat dan tahan dalam suhu 300 derajat. Di dalam rollnya juga sudah terdapat oil heater. Nah, oil heater sendiri bertujuan untuk meratakan suhu pada roll.
Jadi walaupun roll ini memiliki lebar 72 cm, maka suhu yang diperoleh pada roll akan tetap merata. Karena jika suhu roll tidak seimbang atau tidak merata, maka hasil laminasinya juga tidak rata. Selain oil heater, roll atas ini dilengkapi dengan double heater daya 4000 watt atau 1 fast. Jadi jika kalian ingin memakai mesin ini, maka hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit dari pertama kali mesin dinyalakan. Tidak sama seperti mesin yang lainnya ya Maxivers, prosesnya menunggu hampir 1 jam untuk pemanasannya. Biasanya kelemahan yang dihasilkan pada jenis laminasi thermal yaitu hasil laminasinya melengkung. Apalagi kalau kalian melaminasi hanya satu sisi saja, di mana hasil yang melengkung ini sangat merepotkan pada tahap finishing setelahnya. Seperti ketika kita menggunakan mesin potong kertas atau masuk ke bagian penjilitan. Karena kertas sangat sulit untuk dirapikan, tapi kalian jangan risau. Pada mesin ini sudah dilengkapi sistem anti lengkung. Jadi kalian tidak usah takut lagi mengerjakan laminasi kertas dengan ketebalan di bawah rata-rata. Pada bagian input kertasnya, mesin ini menggunakan teknik overlap secara otomatis. Teknik overlap ini bertujuan untuk membuat kertas batas jarak antara kertas yang mau masuk ke dalam roll, tapi jarak antara kertas ini juga bisa kita setting sesuai keinginan, sehingga kalian bisa menghemat jumlah bahan plastik yang keluar dan tidak menimbulkan banyak sisa. Untuk bagian output kertasnya, mesin ini sudah dilengkapi dengan fitur auto cut. Auto cut ini berfungsi untuk memotong antara kertas yang masih menyambung di dalam mesin. Jadi kalian gak usah repot-repot lagi ngeluarin cutter dan motong manual. Jadi pekerjaan kalian lebih simple dan efisien. Gimana, sudah kebayangkan penggunaan dari mesin laminasi ini? Di mana mesin laminasi thermal ini pengoperasiannya mudah dan ditambah fitur-fitur yang modern. Di bagian motornya, mesin ini sudah menggunakan gearbox dinamo inverter dengan kecepatan 0 sampai 12 meter per menit. Karena dinamo yang dijalankan dengan sistem inverter ini, apabila bekerja dalam waktu 24 jam, dinamo tidak akan mudah panas. Apabila dinamo tidak panas, maka bisa dipastikan bahwa mesin ini tidak gampang rusak. Karena dinamo jenis ini sudah biasa digunakan dalam dunia produksi yang pengerjaan atau penggunaannya 24 jam. Jadi dinamo ini akan tetap baik-baik aja. Di meja depan, yaitu bagian conveyor input kertas, sudah dilengkapi dengan fotosensor yang dimana berfungsi sebagai pengaman. Jadi kalau misal operator lupa atau kehabisan kertas di dalamnya, maka mesin otomatis akan berhenti. Karena apabila mesin tetap berjalan tanpa adanya kertas, maka akan mempengaruhi bahan plastiknya akan menggulung ke dalam rollnya dan mengakibatkan mesin error. Dan fitur yang terakhir yaitu extra dash. Extra dash ini letaknya di samping bagian meja conveyor. Fungsi dari extra dash sendiri yaitu mempermudah kita dalam meletakkan bahan yang akan dilaminasi atau yang sudah dilaminasi. Jadi kita tidak perlu repot-repot membawanya sendiri. Tinggal letakkan aja ke meja extra dashnya. Nah, sudah paham kan bagaimana heavy duty-nya dari mesin ini? Fitur-fiturnya melimpah, nggak perlu repot-repot penggunaannya. Lebih hemat, pengerjaan juga lebih cepat. Bisa dibilang salah satu mesin high-end yang worth it untuk scale up usaha kalian. Oke, itu tadi ulasan mengenai mesin laminasi Telsen S5220 atau tipe lamanya ML720 EHST. Untuk informasi lebih lengkapnya, kalian juga bisa langsung kunjungin website resmi maxipro.co.id. Kalian juga bisa langsung tulis di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan mengenai mesin finishing yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan jejak interaksi kalian, like, comment, and share video ini. See you next video. Aku Anissa, Maxipro, maximizing your profit. Bye bye.